Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ramadhani, NIM 933808819. Saya mahasiswi dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Di sini saya akan mereview tentang salah satu tafsir, yakni tafsir Al-Mizan. Langsung saja, untuk tafsir Al-Mizan, nama kitab yaitu Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran. Pengarang kitab tafsir Al-Mizan yaitu As-Sayyid Muhammad Hussein Al-Miraza Tabatabai. Beliau lahir di kota Tabriz pada tanggal 29 Dzulhijjah 1321 Hijriah atau pada tahun 1892 Masehi. Penerbit yaitu Beirut Darfik Al-Fiqh. Ukuran buku Tafsir Al-Mizan terdiri dari 8.041 halaman, kitab berbahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Warna sampul kitab tafsir Al-Mizan yaitu ungu agak hitam. Jumlah jilid yaitu 20 jilid. Untuk metode penafsiran, tafsir Al-Mizan ditulis menggunakan metode tahlili, yakni sebuah metode yang menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtutan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana tercantum dalam mushaf. Selain itu, tafsir Al-Mizan dikenal sebagai tafsir filosofis. Nah, di samping itu pula, melalui kitab inilah dunia pertama kalinya dikenalkan dengan metodologi tafsir Al-Quran bil-Quran. Metode ini merupakan salah satu model tafsir yang paling efektif. Dalam kitab Adwa Al-Bayan diilustrasikan penggunaan metode ini meliputi beberapa kategorisasi, di antaranya yakni memberikan rincian untuk apa yang telah diringkas, yang disebut dengan tafsir al-mujmal. Yang kedua yaitu taqyid al-mutlaq, yakni membatasi yang mutlak. Takhsis al-am, menspesifikasi yang general. Menjelaskan implikasi dari satu ayat ke ayat lain, menjelaskan satu kata dengan kata lain, menjelaskan satu makna dengan makna lain, menjelaskan bentuk linguistik dalam satu ayat dengan arti lain yang terdapat dalam ayat lain. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sistematika penafsiran. Secara umum, sistematika yang dipakai Tabatabai dalam karya tafsirnya pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan sistematika dalam karya-karya tafsir lainnya. Ali Al-Ausi memetakan sistematika yang dipakai karyanya ini. Di antara yang bisa disebutkan adalah Tabatabai dalam memberikan satu topik, membagi-bagi ayat dalam satu surat yang akan ditafsirkan menjadi kelompok tersendiri, terlepas dari ayat tersebut masuk dalam kelompok satu surat atau tidak, sehingga terkadang dalam menafsirkan, Tabatabai hanya menafsirkan satu ayat atau lebih dalam satu kelompok. Yang kedua, yakni tidak jarang Tabatabai menggunakan metode diskusi ketika menafsirkan suatu ayat, sambil membeberkan pendapat ulama klasik pada ayat yang sedang dikaji. Selain itu, ketika mengutip pendapat para ulama, terutama dalam bahasan riwayat, terkadang beliau mengomentari riwayat tersebut, bahkan melemahkannya, menguatkannya, atau untuk memperkokoh pendapatnya dalam menjelaskan pengertian, seperti halnya dalam pembahasan tentang sebab-sebab turunnya ayat. Pendapat ulama mengenai tafsir Al-Mizan. Berkaitan dengan Al-Mizan, salah satu pendapat ulama, yakni saya mengambil dari pendapat Ali Al-Alusi berkomentar, Tabatabai telah mengumpulkan berbagai macam persoalan penting yang dipengaruhi oleh kebangkitan modern dalam dunia penafsiran. Beliau melakukan perlawanan dengan musuh-musuh Islam yang secara sengaja membelokkan pemahaman keislaman yang benar, yang dilandasi atas jiwa kemasyarakatan yang terlahir dari Al-Quran itu sendiri. Di dalamnya terdapat 10 pembahasan yang cukup penting. Setiap karya pasti di dalamnya memiliki kelebihan dan kelemahan. Nah, di sini beberapa kelebihan dari tafsir Al-Mizan. Yang pertama yaitu dalam menafsirkan Al-Quran, Imam Tabatabai memiliki disiplin ilmu yang begitu banyak, mulai dari yang berhubungan dengan agama sampai dengan ilmu-ilmu umum. Maka dalam penafsirannya banyak ilmu-ilmu yang dapat menunjang dalam penafsiran ayat tersebut terhadap Al-Quran itu sendiri. Yang kedua yaitu beliau, Imam Tabatabai,
begitu teliti dalam menukil riwayat, baik itu yang dinukil dari Rasulullah, sahabat, maupun di kalangan tabi'in itu sendiri. Yang ketiga, beliau hanya mengambil sesuatu yang bermanfaat saja dalam kitab-kitab yang lain. Yang keempat, walaupun beliau termasuk ulama Syiah, tetapi penafsirannya untuk memperkuat posisi Syiah itu tidak terlalu, karena ia juga membanding-bandingkannya dengan Sunni. Yang selanjutnya yaitu kelemahan. Yang pertama, tidak menyebutkan sanad hadis secara sempurna, akan tetapi cukup menyebut sumber pertamanya, meskipun terkadang menyebutnya. Sedang hadis yang terkait dengan fadilah surat tidak disebutkan. Kelemahan yang kedua yaitu, beliau, Imam Tabatabai, terkadang menggunakan sunnah dalam mengukuhkan dan menopang hasil pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Quran dari aspek bahasa, i'rab, syiyak, dan pengaruh makna zahir dengan mengkhususkan pembahasannya. Hal itu dilakukan jika hasil pemahaman itu sejalan dengan sunnah, akan tetapi tidak searah, maka beliau mendhaifkan sunnah. Contoh penafsiran tafsir Al-Mizan, yakni terdapat dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang berarti membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan mereka kepada siapa engkau nikmat diberikan, bukan dari orang-orang yang ditimbulkan oleh murkamu atau orang-orang sesat. Membimbing kita ke jalan yang lurus atau orang-orang tersesat. Membimbing kita ke jalan yang lurus bukan dari orang yang ditimbulkan oleh murkamu, yaitu orang-orang yang sesat. Yang dimaksud dengan hidayah, al-hidayah yang bermakna bimbingan untuk membimbing, dapat dengan mudah dipahami jika kita mempertimbangkan pertama, arti dari jalan as-sirata adalah identik dengan kata at-tiraq, at-tariq, dan as-sabil yang bermakna juga jalan. Dalam ayat ini Allah telah memuji jalan yang lurus dan bahwa itu adalah jalan yang diambil oleh mereka kepada siapa Allah telah menganugerahkan karunia dan nikmatnya. Ini adalah panduan jalan ini yang telah meminta, dan itu adalah tujuan akhir dari ibadah. Hamba Allah berdoa kepada Tuhan bahwa ibadahnya bersih dari segala kotoran dilakukan di jalan ini. Allah telah menyebutkan dalam kitabnya bahwa Allah telah menetapkan jalan bagi manusia untuk semua ciptaan, jalan di mana mereka melanjutkan. Dia berkata, Hai manusia, tentunya engkau berjuang untuk Tuhanmu, sebuah perjuangan keras sampai engkau menemuinya, dan kepadanya adalah utama. Sekarang pasti Allah melakukan semua urusan akhirnya datang. Ada banyak ayat tersebut menunjukkan bahwa semua yang melanjutkan di jalan yang ditentukan dan yang tujuan mereka adalah Allah. Sejauh jalan yang bersangkutan, Allah telah mengatakan bahwa ada dua cara, tidak satu. Bukankah aku telah memerintahkan kepada engkau, hai anak-anak Adam, bahwa Anda tidak harus menyembah setan? Tentunya ia musuh yang terbuka. Dan bahwa Anda harus menyembahku. Ini adalah jalan yang lurus. Jadi, ada jalan yang lurus dan juga ada jalan lain. Sekali lagi, dia mengatakan, maka sesungguhnya aku dekat. Fa inni qarib. Ujibu da'atad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku menjawab doa dari permohonan ketika ia menyerukan, sehingga mereka harus menjawab panggilan saya dan percaya padaku, supaya mereka berjalan dengan cara yang benar. Memanggil Allah akan menjawab hambanya. Sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk beribadah akan segera masuk neraka, yakni dipermalukan. Jadi di sini jelas bahwa Allah sangatlah dekat kepada hamba-hambanya, dan jalan dekat kepadanya adalah bahwa ibadah dan doa. Bandingkan dengan deskripsi mereka yang tidak percaya kepadanya.
Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.